Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Syahidin Mansyah, alumni Angkatan ke-6 SMA BBS Surakarta. Saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Pertahanan Republik Indonesia, program studi kedokteran militer. Universitas Pertahanan Republik Indonesia merupakan salah satu instansi pendidikan di bawah Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, di mana membuka 3 program yaitu S1, S2, dan S3. Untuk S1 sendiri membuka 4 fakultas yaitu Fakultas Kedokteran Militer, di mana terdapat 2 program studi yaitu program studi kedokteran militer dan juga program studi profesi kedokteran. Kemudian Fakultas Farmasi Militer terdapat program studi farmasi, kemudian Fakultas MIPA Militer terdapat 4 program studi yaitu matematika, fisika, biologi, dan kimia. Kemudian Fakultas Teknik Militer di mana terdapat 4 program studi yaitu Teknik Mesin Militer, kemudian Teknik Elektromiliter, Teknik Informatika Militer, dan juga Teknik Sipil Militer. Lulusan S1 Universitas Pertahanan Republik Indonesia akan ditempatkan menjadi pegawai negeri sipil Kementerian Pertahanan maupun menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, di mana seluruh biaya pendidikan dan juga biaya hidup di Universitas Pertahanan ditanggung oleh negara. Alasan saya memilih jurusan kedokteran sebenarnya cukup simpel. Pada waktu kecil sebenarnya saya ingin menjadi seorang tentara, kemudian makin dewasa SMP, SMA saya bercita-cita menjadi seorang dokter. Kemudian pada waktu itu kelas 12 semester 2 tepatnya, Misiska membagikan informasi tentang pembukaan pendaftaran di Universitas Pertahanan. Nah, di sana saya mendapatkan terdapat jurusan kedokteran militer. Kemudian segera saya mengonsultasikan ke orang tua, kemudian mencoba untuk mendaftar di Universitas Pertahanan. Dan alhamdulillah pada saat ini sudah diterima di Universitas Pertahanan jurusan kedokteran, dan sekaligus saya berusaha untuk mewujudkan cita-cita saya menjadi seorang dokter dan juga seorang tentara nasional Indonesia. Ada berbagai pengalaman yang dapat saya ambil dari masa-masa pendaftaran perguruan tinggi kemarin. Kebetulan saya waktu itu mendapatkan kursi SNMPTN dari sekolah, akan tetapi dengan berat hati saya harus mengundurkan diri karena orang tua menyarankan untuk fokus ke perguruan tinggi kedinasan. Akan tetapi pada waktu itu saya juga masih mengikuti seleksi pada jalur SBMPTN bersama dengan teman-teman yang lain, dan juga mendaftar di 3 instansi perguruan tinggi kedinasan. Pengalaman yang cukup melelahkan bagi saya waktu itu yaitu ketika masa-masa melengkapi berkas pendaftaran, karena harus mondar-mandir dari rumah ke rumah sakit, dari rumah ke instansi tertentu untuk melaksanakan tes guna mendapatkan berkas yang kita gunakan untuk pendaftaran itu sendiri. Sebelum mendaftar di perguruan tinggi tertentu, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu informasi tentang perguruan tinggi tersebut. Nah, jadi langkah pertama saya waktu itu yaitu dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang perguruan tinggi yang ingin saya daftar. Informasi di sini termasuk apa saja jalur pendaftaran yang dibuka, kemudian timeline pendaftarannya seperti apa, kemudian sistem pendidikannya di sana bagaimana, kemudian prospek lulusan dari sana itu seperti apa. Kita harus mengetahui terlebih dahulu sebelum kita mendaftar di perguruan tinggi tersebut. Nah, ketika teman-teman sudah menentukan program studi maupun perguruan tinggi yang akan kita ambil, langkah selanjutnya yaitu dengan menyusun strategi. Nah, mungkin di sini strategi teman-teman berbeda-beda untuk menguasai maupun mengejar materi. Akan tetapi mungkin ada strategi yang umum dilakukan yaitu dengan bimbingan belajar maupun dengan melaksanakan tryout dan juga belajar kelompok dengan teman-teman yang lain. For your information, pada waktu itu kebetulan saya tidak mengikuti bimbingan belajar baik itu offline maupun online, sehingga saya harus belajar mandiri untuk mengejar dan menguasai materi sebelum tes di perguruan tinggi. Nah, pada waktu itu saya bergabung di berbagai grup Telegram maupun WhatsApp tentang bahas soal,
maupun tentang perguruan tinggi. Kemudian saya juga mendownload aplikasi tentang aplikasi tryout untuk mengasah kemampuan saya seberapa jauh saya menguasai materi sehingga saya dapat mengevaluasi. Kemudian ketika saya tidak mengetahui atau kurang paham tentang materi tertentu, saya biasanya belajar kelompok dengan teman-teman maupun mencari referensi dari internet dan YouTube. Sedikit tips dari saya, dan mungkin teman-teman juga sudah familiar. Misal ketika besok melaksanakan tryout, jangan terbiasa untuk belajar sistem kebut semalam atau SKS. Karena bagi saya, ketika menggunakan sistem belajar ini, mungkin kalau materinya sedikit it's okay. Tapi ketika materinya banyak, itu bagi saya malah hanya bikin capek dan juga banyak materi-materi yang tidak tercover, sehingga bisa dibilang kita hanya sedikit paham tentang materi yang kita pelajari. Kemudian misal ketika teman-teman merasakan bosan waktu belajar ataupun semangatnya berkurang, teman-teman segera cari mood boosternya biar belajarnya jadi lebih semangat lagi dan juga moodnya kembali lagi sehingga dapat memahami materi dengan lebih baik dan optimal. Peran guru BK dalam hal ini Miss Siska bagi saya sangat-sangat membantu dan sangat bermanfaat, karena pada waktu itu Miss Siska memiliki berbagai program yang sangat menunjang bagi kami, terutama untuk menentukan program studi yang akan kita ambil, kemudian bagaimana strategi belajarnya, dan juga informasi-informasi tentang pendaftaran perguruan tinggi yang lain. Nah, mungkin ketika Miss Siska pada waktu itu tidak men-share informasi tentang pendaftaran Universitas Pertahanan, bisa saja sampai sekarang saya belum masuk di Universitas Pertahanan ini, dan bahkan mungkin saja tidak atau belum mengetahui informasi tentang Universitas Pertahanan. Sedikit pesan untuk adik-adik dan teman-teman sekalian, apabila masih terdapat berbagai hal yang perlu dikonsultasikan ke Miss Siska, segera lakukan agar kita lebih cepat untuk menentukan apa program studi yang akan kita ambil maupun perguruan tinggi di mana yang akan kita tempuh, sehingga kita tidak membuang waktu untuk belajar untuk mempersiapkan tes di perguruan tinggi tersebut. Buat adik-adik dan teman-teman sekalian, tetap semangat dalam meraih cita-cita untuk masuk di perguruan tinggi impian, dan juga cita-cita untuk membahagiakan orang tua. Kita yakinkan diri kita bahwa kita mampu dan kita bisa untuk masuk di perguruan tinggi impian yang telah kita tentukan. Untuk adik-adik dan teman-teman yang ingin mendaftar di Universitas Pertahanan, saya tunggu di kampus Bela Negara. Tetap semangat dan yakin, karena setengah semangat berarti tidak semangat, setengah yakin berarti tidak yakin, maka jangan setengah hati dalam melakukan sesuatu. Saya Hafiz Syed Ilmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bela Negara.